Halo, perkenalkan nama saya Ignatia Trialindro Kaskolo, NIM 2103020093 dari kelas 1C, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada hari ini saya akan mereview buku Pengantar Sosiologi. Namun sebelum itu, saya akan mereview bagian-bagian penting dalam setiap bab pada buku ini. Yang pertama, kita masuk dalam bab 1, Pengantar Sosiologi. Ada 4 poin penting dalam bab 1 ini. Yang pertama, apa itu sosiologi? Yang kedua, sejarah sosiologi. Yang ketiga, perspektif teoritis sosiologi. Yang keempat, mengapa belajar sosiologi. Kita masuk pada poin yang pertama, apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis tentang masyarakat dan interaksi sosial. Untuk melaksanakan studinya, sosiolog mengidentifikasi pola budaya dan kekuatan sosial dan menentukan bagaimana mereka mempengaruhi individu dan kelompok. Mereka juga mengembangkan cara untuk menerapkan temuan mereka ke dunia nyata. Poin yang kedua, sejarah sosiologi. Sosiologi dikembangkan sebagai cara untuk mempelajari dan mencoba memahami perubahan masyarakat yang dibawa oleh revolusi industri pada abad ke-18 dan abad ke-19. Beberapa sosiolog paling awal berpikir bahwa masyarakat dan peran individu dalam masyarakat dapat dipelajari dengan menggunakan metodologi ilmiah yang sama yang digunakan dalam ilmu alam. Sementara yang lain percaya bahwa tidak mungkin untuk memprediksi manusia, perilaku ilmiah, dan yang lain masih memperdebatkan nilai prediksi tersebut. Perspektif itu terus diwakili dalam sosiologi hari ini. Poin yang ketiga, perspektif teoritis sosiologi. Sosiolog mengembangkan teori untuk menjelaskan peristiwa sosial, interaksi, dan pola. Sebuah teori adalah ulasan penjelasan dari pola-pola tersebut. Teori memiliki skala yang berbeda, teori tingkat makro seperti struktural, fungsionalisme, dan teori konflik, mencoba menjelaskan bagaimana masyarakat beroperasi secara keseluruhan. Level mikro teori seperti interaksionisme simbolik fokus pada interaksi antar individu. Poin yang keempat, mengapa belajar sosiologi? Mempelajari sosiologi bermanfaat bagi individu maupun bagi masyarakat. Dengan mempelajari orang-orang sosiologi, belajar bagaimana berpikir kritis tentang isu-isu sosial dan masalah yang dihadapi masyarakat pada saat ini. Studi tentang sosiologi memperkaya kehidupan siswa dan mempersiapkan mereka untuk karir di dunia yang semakin beragam. Masyarakat diuntungkan karena orang dengan pelatihan sosiologis lebih siap untuk membuat informasi, keputusan tentang masalah sosial dan mengambil tindakan efektif untuk mengatasinya. Kita masuk pada babnya yang kedua, penelitian sosiologi. Poin-poin penting yang dibahas dalam babnya yang kedua ini ada 3 poin. Yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Yang kedua, metode penelitian. Yang ketiga, masalah etis. Kita masuk pada poin yang pertama, pendekatan penelitian sosiologi. Dengan menggunakan metode ilmiah, seorang peneliti melakukan penelitian dalam 5 fase. Mengajukan pertanyaan, meneliti sumber yang ada, merumuskan hipotesis, melakukan penelitian, dan menarik kesimpulan. Metode ilmiah ini berguna karena memberikan metode yang jelas untuk mengatur studi. Beberapa sosiolog melakukan penelitian melalui kerangka interpretatif daripada menggunakan metode ilmiah. Studi sosiologi ilmiah sering mengamati hubungan antar variabel. Peneliti mempelajari bagaimana satu variabel mengubah yang lain. Sebelum melakukan penelitian, peneliti berhati-hati dalam menerapkan operasional definisi istilah mereka dan untuk membangun variabel dependen dan independen. Poin yang kedua, metode penelitian. Penelitian sosiologi merupakan proses yang cukup unsur kompleks seperti yang dilihat dari banyak yang masuk ke dalam penelitian desain sederhana. Ada banyak langkah dan banyak yang harus dipertimbangkan ketika mengumpulkan data tentang perilaku manusia, serta dalam menafsirkan dan menganalisis data untuk membentuk hasil yang konklusif. Sosiolog menggunakan metode ilmiah untuk alasan yang baik. Metode ilmiah menyediakan sistem organisasi yang membantu peneliti merencanakan dan melakukan penelitian sambil memastikan bahwa data dan hasil dapat diandalkan, valid, dan objektif. Kita masuk pada poin yang ketiga, sosiolog
Dan mahasiswa sosiologi harus mengambil tanggung jawab etis untuk setiap studi yang mereka lakukan. Pertama dan terutama, mereka harus menjamin keselamatan pesertanya. Bila memungkinkan, mereka harus memastikan bahwa peserta telah sepenuhnya diinformasikan sebelum menyetujui untuk menjadi bagian dari penelitian. ASA atau American Sociological Association mempertahankan pedoman etika yang harus diambil oleh sosiolog, diperhitungkan saat mereka melakukan penelitian. Pedoman ini membahas pelaksanaan studi dengan benar, menggunakan sumber yang ada, menerima pendanaan, dan mempublikasikan hasil. Sosiolog harus berusaha menjaga netralitas nilai. Mereka harus mengumpulkan dan menganalisis data secara objektif, mengesampingkan preferensi, keyakinan, dan pendapat pribadi mereka. Mereka harus melaporkan temuan secara akurat, bahkan jika mereka bertentangan dengan keyakinan pribadi. Kita masuk pada bab yang ketiga, budaya. Ada 4 poin penting yang dibahas dalam bab 3 ini yang budaya, yaitu yang pertama apa itu budaya, yang kedua elemen kebudayaan, yang ketiga budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Poin yang keempat, perspektif teoritis tentang budaya. Kita masuk pada poin yang pertama, apa itu budaya. Meskipun masyarakat dan budaya sering digunakan secara bergantian, mereka memiliki arti yang berbeda. Sebuah masyarakat adalah sekelompok orang yang terbagi, komunitas, dan budaya. Budaya umumnya menggambarkan perilaku bersama dan kepercayaan orang-orang, dan termaksud elemen material dan non-material. Pengalaman tentang budaya perbedaan dipengaruhi oleh etnosentrisme dan xenosentrisme. Sosiolog mencoba mempraktikkan budaya relativisme. Poin yang kedua, elemen kebudayaan. Sebuah budaya terdiri dari banyak elemen seperti nilai-nilai dan kepercayaan masyarakatnya. Budaya juga diatur oleh norma-norma termasuk hukum, adat istiadat, lambang, dan bahasa suatu masyarakat adalah kunci untuk mengembangkan dan menyampaikan budaya. Kita masuk pada poin yang ketiga, budaya pop, subkultur, dan perubahan budaya. Sosiolog mengenali budaya tinggi dan budaya populer dalam masyarakat. Masyarakat juga terdiri dari banyak subkultur, kelompok kecil yang terbagi identitasnya. Budaya tandingan menolak nilai-nilai arus utama dan menciptakan aturan dan norma budaya mereka sendiri. Melalui penemuan atau penemuan budaya berkembang melalui ide dan cara berpikir baru. Dalam banyak budaya modern, landasan inovasi adalah teknologi, pertumbuhan yang cepat yang dapat menyebabkan ketertinggalan budaya. Teknologi juga bertanggung jawab atas penyebaran keduanya, budaya material dan non-material yang berkontribusi terhadap globalisasi. Kita masuk pada poin yang keempat, perspektif teoritis tentang budaya. Ada 3 pendekatan teoritis utama terhadap interpretasi budaya. Seorang fungsionalis perspektif mengakui bahwa ada banyak bagian budaya yang bekerja sama sebagai suatu sistem untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Para fungsionalis memandang budaya sebagai cerminan nilai-nilai masyarakat. Ahli teori konflik melihat budaya sebagai inheren tidak setara, berdasarkan faktor-faktor seperti jenis kelamin, kelas, ras, dan usia. Seorang interaksionis adalah orang yang tertarik pada budaya seperti yang dialami dalam interaksi sehari-hari antara individu dan simbol yang membentuk budaya. Berbagai kejadian budaya dan sosiologis dapat dijelaskan dengan pertama teori-teori, namun tidak ada satu pandangan yang benar untuk memahami budaya. Oke, kita masuk pada bab yang keempat, masyarakat dan interaksi sosial. Ada 3 poin penting yang dibahas dalam bab 4 ini. Yang pertama, jenis masyarakat. Poin kedua, perspektif teoritis tentang masyarakat. Poin yang ketiga, konstruksi sosial dan realitas. Kita masuk pada poin yang pertama, jenis masyarakat. Masyarakat diklasifikasikan menurut perkembangan dan penggunaan teknologinya. Bagi sebagian besar manusia, sejarah orang hidup dalam masyarakat pra-industri yang ditandai dengan teknologi terbatas dan produksi barang-barang rendah. Setelah revolusi industri, banyak masyarakat yang mendasarkan ekonomi mereka pada sekitar mekanisme tenaga kerja yang mengarah ke keuntungan yang lebih besar dan kecenderungan mobilitas sosial yang lebih besar. Pada pergantian baru milenium, jenis masyarakat baru muncul.
Masyarakat pasca industri atau informasi ini dibangun di atas teknologi, digital, dan barang non-materi. Poin yang kedua, perspektif teoritis tentang masyarakat. Emil Durkheim percaya bahwa seiring kemajuan masyarakat, mereka membuat transisi dari mekanisme solidaritas organik. Bagi Karl Marx, masyarakat ada dalam konteks konflik kelas. Dengan munculnya kapitalisme, pekerja menjadi terasing dari diri mereka sendiri dan orang lain di dalam masyarakat. Sosiolog Max Weber mencatat bahwa rasionalisasi masyarakat dapat dibawa ke ekstrim yang tidak sehat. Poin yang ketiga, konstruksi sosial dari realitas. Masyarakat didasarkan pada konstruksi sosial atas realitas. Bagaimana kita mendefinisikan masyarakat mempengaruhi bagaimana masyarakat sebenarnya. Demikian juga bagaimana kita melihat orang lain mempengaruhi tindakan mereka serta tindakan kita terhadap mereka. Kita semua mengambil berbagai peran sepanjang hidup kita, dan interaksi sosial kita bergantung pada apa jenis peran yang kita asumsikan, dengan siapa kita menganggapnya, dan adegan di mana interaksi itu terjadi. Masuk pada babnya yang kelima, ada 4 poin penting yang dibahas dalam bab 5 ini. Yang pertama, teori diri development. Yang ketiga, mengapa sosiologi itu penting. Yang ketiga, agen sosiologi. Yang keempat, sosialisasi lintas kehidupan. Kita kembali pada poin yang pertama, teori diri development. Teori psikolog pengembangan diri telah diperluas oleh sosiolog yang secara eksplisit mempelajari peran masyarakat dan interaksi sosial dalam pengembangan diri. Charles Cooley dan George Smith, keduanya memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemahaman sosiologis tentang perkembangan diri. Lawrence Kohlberg dan Carl Gilligan mengembangkan ide-ide mereka lebih lanjut, meneliti bagaimana rasa moralitas kita berkembang. Gilligan menambahkan dimensi perbedaan gender pada teori Kohlberg. Poin yang kedua, mengapa sosiologi itu penting. Maksud saya, poin yang kedua, mengapa sosialisasi itu penting. Sosialisasi penting karena membantu menegakkan masyarakat dan budaya. Itu juga merupakan bagian penting dari perkembangan individu. Penelitian menunjukkan bahwa siapa kita dipengaruhi oleh kedua unsur, yaitu atau genetik kita dan susunan hormonal, dan pengasuhan atau lingkungan sosial tempat kita dibesarkan. Sosiologi adalah yang paling berkaitan dengan bagaimana pengaruh masyarakat mempengaruhi pola perilaku kita, diperjelas dengan cara perilaku bervariasi di seluruh kelas dan jenis kelamin. Poin yang ketiga, agen sosialisasi. Interaksi langsung kita dengan kelompok sosial, seperti keluarga dan teman sebaya, mengajari kita bagaimana orang lain mengharapkan kita berperilaku baik. Demikian pula lembaga formal dan informal masyarakat mensosialisasikan penduduknya. Sekolah, tempat kerja, dan media mengkomunikasikan dan memperkuat norma dan nilai budaya. Poin yang keempat, sosialisasi lintas kehidupan. Sosialisasi adalah proses seumur hidup yang berulang saat kita memasuki fase kehidupan baru, seperti dewasa atau usia lanjut. Resosialisasi adalah proses yang menghilangkan sosialisasi yang telah dikembangkan dari waktu ke waktu dan menggantikannya dengan aturan dan peran baru yang dipelajari, karena melibatkan menghilangkan kebiasaan yang lama, dan membangunkan resosialisasi bisa menjadi proses stres dan sulit. Kita masuk pada bab yang ke-6, grup dan organisasi. Ada 3 poin penting yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama, jenis grup. Yang kedua, ukuran dan struktur grup. Yang ketiga, organisasi formal. Kita kembali ke poin yang pertama, jenis grup. Kelompok sebagian besar menentukan bagaimana kita berpikir tentang diri kita sendiri. Ada 2 jenis utama kelompok, yaitu primer dan sekunder. Seperti namanya, kelompok utama adalah kelompok yang kompleks dan berjangka panjang. Orang menggunakan grup sebagai standar perbandingan untuk mendefinisikan diri mereka sendiri, baik siapa mereka dan apa mereka. Kadang-kadang kelompok dapat digunakan untuk mengecualikan orang atau sebagai alat yang memperkuat prasangka. Kita masuk pada poin yang kedua, ukuran dan struktur grup. Ukuran dan dinamika kelompok sangat mempengaruhi bagaimana anggota bertindak. Kelompok primer jarang memiliki formal pemimpin, meskipun bisa ada kepemimpinan formal.
grup umumnya dianggap besar ketika ada terlalu banyak anggota untuk diskusi simultan. Dalam kelompok sekunder ada dua jenis fungsi kepemimpinan, dengan pemimpin ekspresif yang berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan emosional, dan pemimpin instrumental lebih fokus pada hasil. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan yang berbeda, yaitu demokratis, pemimpin otoriter, dan pemimpin laissez-faire. Dalam suatu kelompok, komunitas adalah sejauh mana orang ingin mengikuti norma. Sejumlah eksperimen telah menggambarkan seberapa kuat dorongan untuk menyesuaikan diri, layak untuk dipertimbangkan di kehidupan nyata. Contoh bagaimana konformitas dan kepatuhan dapat mengarahkan orang pada tindakan yang dicurigai secara etis dan moral. Poin yang keempat, organisasi formal. Organisasi besar terbagi dalam 3 kategori utama. Pertama, normatif atau sukarela, koersif, dan utilitarian. Kita hidup di masa kontradiksi, sementara laju perubahan dan teknologi menuntut orang untuk menjadi lebih gesit dan kurang birokratis dalam berpikir. Birokrasi besar seperti rumah sakit, sekolah, dan pemerintah lebih terhambat dari sebelumnya dan format organisasi mereka. Pada saat yang sama, masa lalu, beberapa dekade telah melihat perkembangan tren untuk birokratisasi dan konvensionalisasi. Lokal institusi, jalan-jalan utama di seluruh negeri semakin mirip satu sama lain. Kita masuk pada babnya yang ke-7, penyimpangan, kejahatan, dan kontrol sosial. Ada 3 poin utama yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, penyimpangan dan kontrol. Yang kedua, perspektif teoritis tentang penyimpangan. Yang keempat, kejahatan dan hukum. Kita kembali kepada poin yang pertama, penyimpangan dan kontrol. Penyimpangan adalah pelanggaran norma. Apakah sesuatu itu menyimpang atau tidak tergantung pada kontekstual, definisi situasi, dan tanggapan orang terhadap perilaku tersebut. Masyarakat berusaha membatasi penyimpangan melalui penggunaan sanksi yang membantu memelihara sistem kontrol sosial. Poin yang kedua, perspektif teoritis tentang penyimpangan. Fungsionalis menunjukkan bahwa penyimpangan adalah kebutuhan sosial karena memperkuat norma-norma dengan mengingatkan orang tentang konsekuensi dari melanggar. Melanggar norma dapat membuka mata masyarakat untuk ketidakadilan dalam sistem. Para ahli teori konflik berpendapat bahwa kejahatan berasal dari sistem ketidaksetaraan yang membuat mereka yang memiliki kekuasaan di atas dan mereka yang tidak memiliki kekuasaan di bawah. Kejahatan dan penyimpangan adalah belajar dari lingkungan dan dipaksakan atau dikucilkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Poin yang ketiga, kejahatan dan hukum. Kejahatan ditetapkan oleh kode hukum yang ditegakkan oleh sistem peradilan pidana. Di Amerika Serikat ada 3 cabang sistem peradilan. Yang pertama, polisi, pengadilan, dan pemasyarakatan. Meskipun tingkat kejahatan meningkat sepanjang sebagian besar abad ke-20, namun nyatanya sekarang menurun. Kita masuk pada babnya yang ke-8, media dan teknologi. Ada 4 poin penting yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, teknologi saat ini. Yang kedua, media dan teknologi dalam masyarakat. Yang ketiga, implikasi global. Yang keempat, perspektif teoritis tentang media dan teknologi. Kita kembali pada poin yang pertama, teknologi. Teknologi adalah penerapan ilmu pengetahuan untuk mengatasi masalah kehidupan sehari-hari. Langkah cepat dari kemajuan teknologi berarti kemajuan itu harus terus-menerus, tetapi tidak semua orang memiliki kesetaraan untuk mengakses. Kesenjangan yang diciptakan oleh akses yang tidak setara ini disebut oleh kesenjangan digital. Kesenjangan pengetahuan mengacu pada efek kesenjangan digital, kurangnya pengetahuan atau informasi yang membuat mereka tidak terpapar teknologi dan memperoleh keterampilan yang dapat dipasarkan. Poin yang kedua, media dan teknologi dalam masyarakat. Media dan teknologi telah terjalin sejak awal komunikasi manusia. Media massa memiliki kemungkinan lebih banyak pengalaman sosial yang dibagikan, tetapi media baru sekarang menciptakan jumlah yang tampaknya tak ada habisnya. Periklanan juga telah berubah dengan teknologi. Media baru memungkinkan konsumen untuk melewati tempat periklanan tradisional, menyebabkan perusahaan menjadi inovatif dan mengganggu ketika mereka mencoba untuk mendapatkan perhatian.
Kita masuk pada poin yang ketiga, implikasi global. Teknologi mendorong globalisasi, tetapi apa artinya itu sulit untuk diuraikan. Sementara beberapa ekonom lihat kemajuan teknologi yang mengarah ke lapangan permainan yang lebih setara, di mana siapa saja dan di mana saja dapat menjadi pesaing global. Kenyataannya adalah bahwa peluang masih mengelompok di wilayah yang secara geografis diuntungkan. Yang keempat, perspektif teoritis tentang media dan teknologi. Ada banyak sekali teori tentang bagaimana masyarakat, teknologi, dan media akan berkembang. Fungsionalisme melihat kontribusi yang diberikan teknologi dan media untuk stabilitas masyarakat dari memfasilitasi waktu untuk meningkatkan produktivitas. Teori konflik lebih peduli dengan bagaimana teknologi memperkuat kesenjangan antar masyarakat, baik di dalam maupun antar negara. Mereka juga melihat bagaimana media biasanya memberikan suara kepada yang paling kuat, bagaimana media baru dapat menawarkan alat untuk membantu mereka yang kehilangan haknya. Kita masuk pada babnya yang ke-9, stratifikasi sosial di Amerika Serikat. Ada 4 poin penting yang dibahas dalam bab ini. Yang pertama, apa itu stratifikasi sosial? Yang kedua, stratifikasi sosial dan mobilitas di Amerika Serikat. Yang ketiga, stratifikasi dan ketimpangan sosial. Yang keempat, perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial. Kita kembali pada poin yang pertama, apa itu stratifikasi sosial. Sistem stratifikasi bersifat tertutup, artinya memungkinkan sedikit perubahan dalam posisi sosial atau terbuka. Artinya mereka memungkinkan gerakan dan interaksi antar lapisan. Poin yang kedua, stratifikasi sosial dan mobilitas di Amerika. Ada 3 kelas utama di Amerika Serikat, kelas atas, menengah, dan bawah. Mobilitas sosial menggambarkan pergeseran dari suatu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Ciri-ciri kelas juga disebut penanda kelas adalah atau tipikal perilaku, adat istiadat, dan norma yang mendefinisikan setiap kelas. Poin yang ketiga, stratifikasi dan ketimpangan sosial. Stratifikasi global membandingkan kekayaan, stabilitas ekonomi, status, dan kekuatan negara secara keseluruhan. Dengan membandingkan pendapatan dan produktivitas antar negara, peneliti dapat melihat dan mengidentifikasi global dan ketidaksetaraan. Yang keempat, perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial dapat diperiksa dari perspektif sosiologis yang berbeda. Fungsionalisme konflik, teori, dan interaksionisme simbolik. Perspektif fungsionalis menyatakan bahwa sistem dalam masyarakat adalah untuk alasan yang baik. Para ahli teori konflik mengamati bahwa stratifikasi mendorong ketidaksetaraan seperti antara orang kaya, pemilik bisnis, dan pekerja miskin. Kita masuk pada babnya yang ke-10, ketimpangan global. Ada 3 poin utama yang dibahas pada bab ini. Yang pertama, global stratifikasi dan klasifikasi. Stratifikasi mengacu pada kesenjangan sumber daya baik antar negara maupun di dalam negara. Sementara ekonomi kesetaraan menjadi perhatian besar, begitu juga kesetaraan sosial seperti diskriminasi yang berasal dari ras, etnis, jenis kelamin, agama, dan atau orientasi seksual. Masuk pada poin yang kedua, kekayaan dan kemiskinan global. Ketika melihat orang miskin di dunia, pertama-tama kita harus mendefinisikan perbedaan antara kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dan kemiskinan subjektif. Sementara mereka yang relatif miskin mungkin tidak memiliki cukup uang untuk hidup pada standar hidup negara mereka. Mereka yang berada dalam kemiskinan absolut tidak memiliki atau hampir tidak memiliki dasar kebutuhan seperti makanan. Kemiskinan subjektif lebih berkaitan dengan persepsi seseorang tentang situasinya. Poin yang ketiga, perspektif teoritis tentang stratifikasi sosial.
Teori modernisasi dan teori ketergantungan adalah dua lensa yang paling umum digunakan sosiolog ketika melihat masalah ketidaksetaraan global. Teori modernisasi berpendapat bahwa negara-negara melalui tahap evolusi dan bahwa industrialisasi dan peningkatan teknologi adalah kunci untuk pergerakan maju. Sedangkan teori ketergantungan di sisi lain melihat teori modernisasi sebagai eurosentris dan berlangganan. Dengan teori ini, ketidaksetaraan global adalah hasil dari negara-negara inti yang menciptakan siklus ketergantungan dengan mengeksploitasi sumber daya dan tenaga kerja di negara-negara periferal dan semi-periferal. Baik, demikian review saya pada buku pengantar sosiologi kali ini. Saya ucapkan terima kasih.